Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashari, saya dari SMPN 11 Satap Sayan, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 BGP Kalimantan Barat. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang pelaksanaan praktik segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Diane Goosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, lalu menghasilkan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti yang saya tampilkan ini adalah bentuk sederhana daripada segitiga restitusi. Nah, adapun tahapan-tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu tahapan yang kedua. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk memudahkan memahami praktik segitiga restitusi, di sini saya akan memaparkan contoh dua kasus. Nah, kasus yang pertama, saat jam istirahat, terjadi percekcokan mulut antara dua murid di dalam kelas, Sari dan Aisyah. Sari mengolok-olok Aisyah dengan menyebutkan nama serta merendahkan profesi orang tua Aisyah. Lalu saling adu mulut. Aisyah berusaha mencegah agar Sari tidak mengoloknya lagi. Namun, Sari masih saja terus mengolok. Akhirnya Aisyah menangis dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak guru. Beberapa guru membantu menenangkan kondisi tersebut dan mengajak kedua murid itu untuk bicara di dalam kantor. Namun, saya mewawancarai salah satu murid yang teridentifikasi penyebab dari permasalahan tersebut. Bapak boleh nanya enggak? Tadi Sari melakukan apa sama Aisyah? Enggak ada Pak, saya enggak ngapa-ngapain kok. Cuma tadi barusan Bapak mendengar ada percekcokan antara Sari sama Aisyah. Nah, di sini Sari, Bapak juga manusia biasa yang pernah dan pandai juga berbuat salah. Nah, gimana nih? Sama enggak kira-kira nih kita nih Sari? Iya Pak, sama. Nah, kalau gitu apa yang Sari lakukan tadi sama Aisyah? Saya mengolok-olok Aisyah Pak. Ngolok tentang apa? Tentang mengolok nama orang tuanya dan pekerjaan orang tuanya Pak. Kira-kira kalau ngolok nama orang tua dan pekerjaan itu mungkin ada latar belakang Sari sebabnya mengolok itu apa? Senang aja Pak. Senang gitu ya, senang ngoloknya kan. Nah, kira-kira kalau perbuatan tersebut termasuk perbuatan baik atau enggak? Perbuatan tidak baik Pak. Nah,
kalau perbuatan tidak baik otomatis kan ada melanggar nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang saya langgar nih nilai yang mana nih? Nilai kebaikan menghormati orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Nah kalau gitu, kalau Dasari tahu yang melanggar nilai kebajikan tersebut, apa nih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi Aisyah? Pertama, saya akan bicara baik-baik sama Aisyah, lalu meminta maaf kepadanya. Yang kedua, saya akan mengajaknya jajan dan saya yang akan membayarkannya, Pak. Itu kira-kira kapan mau saya dilakukan? Langsung setelah habis dari sini, Pak. Oke, siap. Siap, Pak. Oke, kalau gitu silakan temui Aisyah ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua. Setelah bel tanda istirahat dibunyikan, guru maupun murid keluar dari dalam kelas. Tidak lama berselang guru-guru istirahat di dalam kantor, ada siswa datang melapor mengatakan bahwa ada murid yang sedang terjadi perkelahian. Menurut penuturannya, hal itu berawal dari salah satu murid, yaitu Christian, yang menghalau kaki temannya Fadli dari belakang hingga hampir jatuh ketika bersama-sama berjalan menuju halaman sekolah. Si Fadli tidak terima lalu adu mulut terhadap si Christian. Christian bukannya minta maaf, namun malah mendekati si Fadli untuk bersiap mendorongnya. Si Fadli lalu mundur dan menangis. Mendengar hal tersebut, pihak guru segera mendatangi lokasi mereka lalu mengajak mereka untuk bercerita di kantor. Setelah itu, saya mengajak si Christian untuk berbicara di dalam kantor. Apa kabar? Baik, Pak. Oh iya, tadi Bapak ada dengar kalau Christian ada mau dorong Fadli? Iya, Pak. Saya kesal sama dia. Karena dia kayak nantangin saya, Pak. Gitu. Nah, di sini Bapak tidak tertarik sih untuk mencari siapa yang salah. Tapi Bapak tuh lebih maunya tuh kita cari solusi sama-sama untuk mengatasi keadaan ini. Gimana, setuju nggak Christian? Setuju, Pak. Boleh nggak Christian ceritakan dari awal kejadian itu sampai seperti itu? Ceritanya kayak gini, Pak. Awalnya saya hanya bercanda menghalau kaki Fadli dari belakang. Lalu dia hampir jatuh. Dia memarahi saya. Saya juga mau ikut marah, Oh Pak. gitu, jadi Christian jadi mau ikut marah gitu. Iya, Pak. Awalnya Christian bercanda. Iya, Pak. Oke. Nah, menurut Christian ini kalau mendorong temannya Fadli itu lalu hampir jatuh, itu kira-kira itu termasuk perbuatan yang menyenangkan enggak ya? Tidak, Pak. Kalau dilihat dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah, nilai keyakinan sekolah yang mana nih yang kira-kira yang Christian langgar? Persahabatan dan kontrol diri, Pak. Berarti nilai persahabatan dan kontrol diri. Nah, berarti ini kan si Fadli ini kan hampir jatuh dari dorong oleh si Christian. Nah, gimana nih cara ngobati hatinya nih? Saya akan menemui Fadli dan menyampaikan kepadanya permintaan maaf saya serta penyesalan perbuatan saya, Pak. Kapan tuh kira-kira mau Christian lakukan? Setelah ini, Pak. Setelah ini, siap. Sip, Pak. Siap. Siap. Oke, benar. Benar. Oke, silahkan nanti temui si Fadli ya. Sip, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Setelah itu, saya merekam video tentang tanggapan mereka setelah pelaksanaan praktik segitiga restitusi. Inilah tanggapan serta perasaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
nama saya Rika Alaisari, kelas 8 dari SMPN 11 Sayan. Saya ingin menyatakan perasaan saya setelah berbicara dengan Pak Ashari. Saya sangat senang berbicara dengan Pak Ashari karena membuat saya nyaman dan lebih mudah saya menyadari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah mana yang telah saya langgar, dan juga menjadi bersemangat untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, menghormati orang lain, dan tidak merendahkan orang lain. Terima kasih Pak Ashari. Halo semuanya, selamat siang. Kenalkan, nama saya Christian dari SMPN 11 Atap Sayan. Saya ingin menyampaikan perasaan setelah berbicara sama Pak Ashari. Saya merasa bahagia bicara bersama Pak Ashari mengenai apa yang saya lakukan. Saya menjadi enak berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu adalah melanggar nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah. Saya semakin yakin dan kuat untuk melaksanakan nilai keyakinan sekolah, terutama nilai persahabatan dan kontrol diri. Terima kasih Pak Ashari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.